Sahabat Sigma bersama Kak Putri, Kak Vina, Kak Ica. Semangat nih, harus semangat ya memuji memuliakan nama Tuhan. Harus benar, luar biasa. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami sore ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tutup bungkus naungi kami dalam naungan sayap-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa di sini yang suka makan roti sama coklat? Saya Kak. Oh, pantesan kita gemuk-gemuk ya. Makanya roti sama coklat. Oke, masih ingat gak lagunya Roti dengan Mentega? Masih Kak, masih Oh, Oke, kita akan naikkan pujian Roti dengan Mentega. Ayo kakimu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti melana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakan kepada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakan kepada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Bapak Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih anak-anak-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kau masih pimpin sertai Tuhan di ibadah sekolah minggu pada sore ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang kami puji permuliakan Tuhan hanya untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dipimpin oleh Kavina. Kau pimpin sertai Tuhan agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran duduk diam Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang kami dengar hari ini Tuhan boleh menjadi bertumbuh dan berbuah di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Aduh, tadi udah semangat nyanyinya, kok sekarang jadi lesu lagi sih? Mungkin belum makan sore ini. Kayaknya nanti makannya bisa ya habis ibadah sekolah minggu ya. Oke, setuju ya? Sekarang duduk dulu, diam, kita mau dengerin cerita tentang firman Tuhan. Kali ini kakak kira-kira mau cerita tentang apa ya? Kayaknya sih lanjutan yang dari minggu kemarin tuh, ceritanya tentang Yusuf. Kan kemarin kakak sempat bilang bahwa Yusuf saat itu dia masuk di penjara, terus karena dia difitnah, terus sampai akhirnya dia keluar dari penjara, dia jadi orang kesayangannya Raja Firaun. Nah kali ini kakak mau cerita saat dia sedang di penjara. Tapi kakak mau cerita tentang satu tokoh lagi, yaitu juru minuman Raja Firaun. Wih hebat ya, raja mah begitu, gak cuma punya juru minuman, dia punya juru roti. Keren kan? Kalau jadi raja begitu emang, punya koki sendiri, ada juru minumannya. Juru minuman ini biasanya mempersiapkan anggur yang terbaik untuk raja. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang Yusuf yang sedang ada di dalam penjara. Karena saat itu Yusuf difitnah sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kasihan, bukan kesalahannya Yusuf. Di situ di penjara itu Yusuf punya temannya itu juru minuman Raja Firaun dan juru rotinya Raja Firaun. Nah kalau mereka itu masuk penjara karena mereka melakukan kesalahan, jadi raja marah sama mereka. Akhirnya mereka dijebloskan, dimasukkan ke penjara. Mereka ketemu dengan Yusuf. Kali ini mereka sering karena dalam satu ruangan, satu kamar di penjara, mereka saling cerita. Jadi Yusuf ini kan orangnya baik sekali, dia mau nolong orang, dia nggak punya rasa dendam, dia nggak punya rasa iri. Apalagi dia di penjara itu karena difitnah orang, dia juga nggak punya rasa kesel sama orang. Nah beda dengan dua temannya tadi, yang satu adalah juru roti, yang satu juru minuman. Kakak mau ceritain gimana bisa Yusuf ini keluar dari penjara, terus dia menjadi orang kesayangannya Raja Firaun. Dengerin baik-baik ya ceritanya kali ini. Adik-adik bisa baca kisah ini di Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Di situ ada suatu kisah tentang juru minuman Raja Firaun. Jadi saat itu waktu mereka sama-sama masih di penjara, mereka tidur. Suatu malam, tiba-tiba si raja minuman ini dengan juru minuman dengan juru roti ini, tiba-tiba mereka dapat mimpi. Kira-kira siapa yang tahu mimpinya? Ada ceritanya di Alkitab. Dia bermimpi kalau untuk yang juru minuman itu dia bermimpi dia membawa hasil sari buah anggur, dan itu dia ditaruh di dalam 3 carang, dan 3 carangnya itu diminum sama Raja Firaun gitu. Itu mimpinya si juru minuman. Pada malam itu juga secara tidak sengaja si juru roti pun bermimpi. Mimpinya adalah dia membawa bakul, tapi gak cuma 1, dia membawa 3 bakul. 3 bakul roti yang mau dia persembahkan kepada raja. Tapi saat dia berjalan, itu ada burung gagak yang makan habis rotinya yang di dalam 3 bakulnya itu. Nah, tiba-tiba mereka besok paginya bangun, bertanya-tanya dong, wah
Aku dalam hatinya mereka masing-masing, kata juru minumannya, aku kok mimpinya begitu ya? Kok aku nyiapin sari anggur, ada 3 carang dan itu diminum sama Raja Firaun sampai habis. Terus dalam hatinya si juru roti, aku juga mimpi, kenapa kok mimpinya aneh ya? Aku bawa 3 bakul roti, tapi dimakan habis sama burung. Wah, ini artinya apa ya? Mereka bertanya-tanya. Akhirnya mereka saling curhat antara juru minuman dengan juru roti. Di situ ada Yusuf juga. Yusuf mendengarkan. Juru roti, aku semalam mimpi deh, aneh deh. Si juru roti juga, sama, aku juga mimpi semalam, ya ampun. Mimpi apa? Aku dulu yang cerita, kata juru minuman. Saat dia ceritakan, kenapa ya bisa begitu ya? Juru roti juga nggak tahu apa artinya. Nah, saat itu juru roti pun menceritakan mimpinya dia kepada juru minuman. Juru minuman juga, apa ya artinya? Kenapa ya? Lalu di situ mereka bertanya-tanya, mereka menjadi gelisah, berdua itu menjadi gelisah. Aduh, kenapa ya mimpinya kok kayak gitu, aneh banget. Nggak biasanya loh aku mimpi kayak begitu. Biasanya kadang-kadang aku tidur, aku nggak mimpi. Kadang-kadang mimpi tapi udah nggak inget lagi. Nah kalau ini dia selalu inget. Baik juru minuman sama juru roti, mimpi yang semalam itu terjadi, mereka ingat. Sampai akhirnya mereka ceritalah sama Yusuf. Yusuf, kira-kira kamu tahu nggak arti mimpi? Nah, zaman dulu kan nggak ada yang namanya handphone. Kita bisa cari di Google. Arti mimpi yang sebenarnya nggak ada. Jadi saat itu Yusuf mendengarkan mereka baik-baik. Lalu Yusuf berdoa sama Tuhan. Kira-kira artinya apa sih Tuhan? Arti mimpinya juru minuman ini dan juru roti ini. Lalu di situ Tuhan memberitahukan arti mimpi dari mereka berdua. Jadi artinya adalah juru minuman membawa hasil sari anggur yang dalam 3 carang dan diminum habis sama Raja Firaun. Yusuf mengartikan bahwa dalam waktu 3 hari juru minuman akan dibebaskan dari penjara dan dia akan dikembalikan ke posisi dia semula, menjadi juru minuman Raja Firaun. Wah, hatinya juru minuman seneng dong. Wah, aku kembali lagi nih, dapat pekerjaan lagi. Posisi aku gak kegeser, aku bebas, senang. Lalu si juru roti, kalau aku Yusuf gimana? Apa artinya mimpi aku? Lalu Yusuf menerangkan bahwa dalam waktu 3 hari juga dia akan dibebaskan dari penjara, tapi saat itu dia tidak dikembalikan, tidak bisa bekerja lagi sebagai juru roti. Bahkan dia dihukum oleh Raja Firaun, dihukum mati. Wah, sedih banget kan? Lalu di situ mereka bertanya-tanya, apa benar ya cerita arti mimpi dari Yusuf ini? Dan benar saja 3 hari kemudian mereka dibebaskan dari penjara. Juru minuman dikembalikan ke posisinya dia sebagai juru minuman. Sedangkan juru roti itu dia dihukum mati sama Raja Firaun. Lalu juru minuman bicara sama Yusuf, terima kasih ya sudah menyelamatkan, mengartikan mimpi bahwa aku dibebaskan dan aku sudah kembali lagi menjadi juru minuman Raja Firaun. Dan tenang aja Yusuf, sebagai gantinya aku akan mengingat kebaikan kamu. Nanti kalau aku ketemu sama Raja Firaun, aku akan bilang untuk membebaskan kamu dari penjara. Wah, hatinya Yusuf seneng dong adik-adik. Wah, dia berharap, wah akhirnya aku bisa bebas lagi nih. Dengan aku bebas, aku mungkin bisa ketemu sama saudara-saudaraku. Aku gak harus di penjara seperti ini. Kan rasanya gak enak, gak bisa kemana-mana, gak bisa main keluar, gak bisa lihat matahari terbit, gak bisa lihat matahari terbenam. Kasian kan. Di situ Yusuf bilang sama juru minuman, iya makasih ya kalau kamu mengingat aku, pokoknya ingat-ingat sama aku ya, jangan lupa sama aku. Oke sip Yusuf, tenang aja. Lalu akhirnya juru minuman
sudah bebas dan dia sudah menjalani pekerjaannya sebagai juru minuman di Raja Firaun. Selama 1 minggu Yusuf menunggu, wah kira-kira juru minuman udah ketemu belum ya sama Raja Firaun? Apa dia udah ngomong ya sama Raja Firaun untuk membebaskan aku? Kan aku di sini juga pernah difitnah, aku nggak berbuat salah. 1 minggu dia nunggu, 2 minggu, jadi 1 bulan, 2 bulan. Loh, kok aku nggak kayaknya si juru minuman ini nggak inget deh sama aku deh. Kayaknya lupa nih, nggak ngomongin aku kayaknya sama Raja Firaun. Nah, karena Tuhan Yesus baik sama Yusuf, saat itu Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Firaun. Di situ Raja Firaun bermimpi. Saat itu Raja Firaun mengalami mimpi yang aneh dan gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Itu kejadian sudah 2 tahun berlalu dari juru minuman itu bebas dari penjara. Saat itu semua orang yang pinter-pinter, para orang kepercayaannya Raja Firaun dikumpulkan sama Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya. Gak ada satupun yang bisa mengartikan. Lalu akhirnya disitulah juru minuman itu teringat terhadap Yusuf. Tenang saja Tuanku Raja Firaun, aku punya seseorang yang bisa mengartikan mimpinya Raja, kata juru minuman. Karena saat itu aku di penjara, aku mengalami mimpi yang aneh dan dia mengartikan dan itu benar terjadi. Lalu Raja Firaun berkata terhadap juru minuman itu, boleh bawa aja ke sini. Coba nanti aku mau cerita tentang mimpi aku yang aneh ini dan minta supaya dia mengartikan mimpi aku. Lalu saat itu Yusuf menemui Raja Firaun dan akhirnya Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun itu. Dan arti dari Yusuf yang Yusuf sampaikan itu benar terjadi. Dari situlah Yusuf akhirnya bebas dari penjara dan dari situlah Yusuf menjadi orang kepercayaannya Raja Firaun. Hebat kan Tuhan kita? Dan pelajaran untuk saat ini kakak mau sampaikan kepada adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik udah gak bisa sekolah, gak bisa ketemu teman-teman, udah gak bisa main. Saat kemarin sebelum ada pandemi ini mungkin adik-adik ada yang punya janji terhadap temannya. Terus adik-adik lupa karena adik-adik udah gak ketemu lagi sama teman-teman adik-adik gitu. Coba diingat lagi janjinya apa. Mungkin gak cuma janji sama teman, mungkin janji sama mama sama papa, mungkin janji sama kakak atau adik. Atau mungkin kadang-kadang suka begini, iya deh ma, nanti aku janji aku beresin, tapi abis aku main ya. Terus setelah main kecapean tidur, lupa deh janjinya. Siapa yang suka kayak gitu? Ayo ngaku sekarang. Yuk kita mau belajar dari juru minuman yang jangan pernah lupa untuk membalas kebaikan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu sudah baik sama kita. Jadi kita sudah seharusnya untuk tetap berbuat kebaikan. Seperti yang ada di kaos kakak ini. Be kind to one another. Ya kan? Tema kita Natal kita tahun kemarin sama seperti itu. Dan selain kita berbuat kebaikan, kita juga harus menghafalkan 1 ayat hafalan di minggu ini. Kakak mau kalian buka di Filipi pasal 4 ayat 5. Coba dibuka, ditandain, mungkin bisa distabiloin. Filipi 4 ayat 5. Gampang kan? Sedikit kok. Pasti adik-adik bisa. Jadi sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Yuk kita mau tetap berdoa untuk firman Tuhan kita kali ini. Biar adik-adik mau lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Supaya kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami melalui juru minuman Raja Firaun. Yang saat itu dia sudah ditolong oleh Yusuf dan dia sempat lupa
untuk menolong kembali Yusuf, tapi dengan rencanamu yang dahsyat, rencanamu yang ajaib, akhirnya Yusuf pun dapat Engkau bebaskan dari penjara. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau senantiasa berbuat kebaikan untuk sesama kami Tuhan, karena memang itulah yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Kami dapat menjadi terang, kami dapat menjadi garam bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kami lupa akan janji-janji kami terhadap Engkau, janji-janji kami terhadap orang tua kami, terhadap sesama kami. Biarlah Kau mau mengampuni kami dan kami dapat melakukan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati para orang tua saat ini dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, semuanya biarlah kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kakak juga mau terus mengingatkan untuk adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, tetap ada di rumah, tetap memakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, juga cuci tangan menggunakan sabun. Ya, juga kakak mau mengingatkan untuk dukungan para orang tua dan adik-adik semua untuk tetap like, share, dan subscribe di channel GBI Sigma. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah, shalom.